Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi teman-temanku semua ya, dimanapun Anda berada. Oke, saya akan menjawab dari komentar siapa ya namanya. Saya cari dulu namanya, kalau nggak salah. Jadi dia minta saya open posisi sell ya, open posisi loss ya, dari komennya dia ya, untuk open posisi loss dan di review atau dijelaskan kenapa loss gitu loh. Kayak di sini ini juga ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Ini dia pertanyaan lagi nih. Saya klik masuk YouTube lagi bang, linknya. Oke, terima kasih Abang Meta Center ya, sudah berpartisipasi atau mampir ke channel ini ya. Oke, lanjut. Jadi begini ya bang, kalau bisa sih saya harus memberikan yang terbaik ya. Sepengetahuan saya ya, pengetahuan saya selama saya belajar trading ya. Saya mungkin juga sama seperti abangnya ya, loss terus belum bisa konsisten ya. Jadi saya sih memberikan motivasi kepada abang itu, atau beginilah, kalau saya perhatikan ya, abang sering loss, sering belum konsisten ya. Jadi kemungkinan besar ya menurut saya, karena saya juga pernah jadi pemula ya, pernah jadi orang yang belum tahu ya, sampai saya bisa tahu ya. Sebenarnya ya pengalaman itu sama ya, kalau di dunia trading itu pemula itu semua pengalamannya sama, sering loss dan nggak bisa konsisten. Mungkin menurut saya, yang saya pelajari ya, saya alami sendiri ya. Satu, mungkin abang ini belum tahu kunci dasar trading ya, kunci dasar trading. Jadi belum bisa konsisten atau sering loss, yang pertama. Yang kedua, bisa dikatakan faktor yang kedua, ini faktor yang utama ya, terus yang kedua itu bisa juga abang ini memaksakan keadaan pasar yang nggak bisa dianalisa. Abang paksakan agar bisa dapat untung dari perdagangan itu, bisa juga ya. Faktor yang keduanya itu bisa juga memaksakan. Yang ketiga, bisa juga lagi keadaan capek ya, baru pulang kerja, kepengen profit, nambah-nambahin dari hasil kerja utama ya, ternyata loss. Jadi banyak faktor ya, sering loss atau belum bisa konsisten. Terus yang ketiga, empatnya itu bisa juga masalah keluarga atau masalah kerjaan gitu ya. Itu bisa jadi ya sebagai penyebab faktor loss ya, sering loss ya. Tapi ya kalau menurut itu feeling saya ya, entah benar entah enggak. Kalau memang benar ya
ayolah koreksi sama-sama. Kalau memang salah ya mohon dimaafkan ya. Kalau menurut saya, pengalaman saya itu, kalau memang abang udah tahu atau kunci dasarnya, mungkin saya salah mengira ya. Tapi kalau abang belum tahu kunci dasarnya, kunci dasar trading, ya bisa jadi ini penyebabnya. Karena trading itu kita harus punya dasar trading kita harus punya. Jadi dasarnya trading kita harus punya. Segala sesuatu apapun kalau kita punya dasarnya, kita nggak akan bakal rugi ya. Ataupun biarpun rugi kan nggak sehancur gitu loh. Kalau kita punya dasarnya, kalau punya dasar itu nggak bakalan rugi sedalam itu gitu loh. Dan sering loss. Jadi abang ini yang menurut saya itu ya mungkin belum tahu kunci dasarnya, kunci dasar trading. Jadi saya suruh open posisi salah atau loss ya, tapi direview gitu loh. Ya kalau bisa sih saya memberikan yang terbaik dengan open posisi yang benar dan dijelaskan yang benar dan jelas gitu loh. Kenapa kok profit, kenapa alasan OP gitu bisa profit gitu loh. Jadi banyak gitu loh di situ ya. Jadi abang itu harus punya dasarnya dulu. Satu bang ya, dasar trading ya, kunci dasar trading itu satu, kita harus tahu tren itu yang utama, tren ya. Yang kedua, kita harus tahu SNR ya. Ini abang harus benar-benar paham nih, harus dipahami dulu tren dan SNR-nya, karena trading itu didasari oleh ini. Tanpa kita mengetahui tren dan SNR-nya, kita nggak akan bisa konsisten, nggak akan bisa mendapatkan keuntungan dari trading itu tanpa bisa mengenali dua ini. Setelah punya dua ini, abang ada tambahan lagi 3 dan 4. Apa itu 3 dan 4? Oke, ini ya. Yang ketiga, kita harus cari pendukung TF besarnya. Jadi pendukung TF besar ya, TF besarnya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, jadi kita analisa dulu di TF besarnya, kecenderungan tren itu lagi kemana. Jadi tren itu kan selalu terbawa di dalam trading ini, di dalam analisa ini. Trennya kemana, kecenderungan kemana, ada nggak support resistennya yang di breakout atau nggak di breakout gitu loh, atau dia menjadi pijakan atau menjadi atapnya gitu loh, jadi pemantulan gitu, ada nggak di situ. Jadi yang tiga ini mencakup dua, tren dan support resisten. Dan yang keempat ya, yang harus teman-teman ketahui ya, 4 adalah durasi ya. Durasi ini penting. Durasi pentingnya apa? Durasi pentingnya itu untuk mengambil keuntungan dari kita berdagang ya. Perdagangan kita itu harus untung dengan durasi. Kekuatan harganya ini atau durasi open posisi kita itu sanggup enggak membawakan harga itu naik atau turun gitu loh. Dibatasi oleh support dan resistennya, kekuatan support dan resistennya, dan kekuatan tren. Jadi di antara dua tadi, tren dan support resistennya itu sangatlah berperan utama ya, berperan utamanya. Selain ini adalah yang jelas
ini keuntungan. Inilah untuk mengambil keuntungan durasi ini dari perdagangan kita setelah kita menganalisa gitu loh. Menganalisa sebuah pasar, sebuah harga yang berjalan, kecenderungannya kemana, dan super resistennya itu di mana gitu loh. Area TP-nya itu di area support atau di area resisten. Jadi menurut saya abang ini sering loss, belum konsisten. Ya ini penyebabnya, ini faktor utamanya, ini penyebabnya itu belum tahu kunci dasar trading ya. Harus tahu dulu kunci dasar trading. Kalau udah tahu kunci dasar trading, yang udah saya jelaskan tadi, insya Allah abang ini bisa konsisten dengan sendirinya. Muncul di situ konsisten, kesabaran, fisiologi, manajemen, ya itu muncul dengan sendirinya kalau sudah tahu kunci dasar trading, yaitu tadi dua itu. Jadi harus tahu ini dulu bang. Jadi trading itu nggak asal-asalan. Kalau menurut saya, feeling saya tuh abang itu masih tebak-tebakan atau feeling aja gitu loh. Ibaratkan kayak judi gitu loh. Kalau trading ini harus ada pembelajaran karena udah jelas nyata di sini ada harga yang terbentuk. Ada merah, ada hijau gitu loh. Ada hijau, ada merah, ada hijau gitu loh. Merah dan hijau itu adalah sebuah harga yang berjalan di situ atau membentuk harga yang sedang berjalan. Jadi bukan asal candle aja, ada caranya untuk membuat kita untung dari sebuah candle atau sebuah harga. Oke, abang Meta Center ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya jelaskan ini ya. Ya, saya sarankan kepada abang ini fokus dulu ke satu tadi, yaitu tahu kunci dasar trading dulu. Jangan baru satu, istilahnya baru dapat pengilmuan satu atau PDF satu ya, abang langsung deposit gitu loh, tapi belum tahu kunci dasarnya. Jadi trading itu harus tahu kunci dasar trading. Terus pola bentuk candle itu adalah sebagai topping. Artinya itu sebagai tambahan candlestick yang membawa harga naik atau turun. Itu nggak serta-merta dia akan membawa kita profit. Contohnya bentuk candlestick yang hijau membawa arah harga naik umpamanya kan, membawa arah harga naik. Tapi dilihat dulu ini di area mana, ini di area support atau di area resisten. Kalau bentuk candlestick membawa arah harga naik hijau, artinya membawa arah harga naik. Kalau di area resisten, ya maaf aja, jangan diikutin ya, karena di area resisten adalah harga yang sudah, istilahnya harga itu harga memuncak gitu loh, harga tinggi di area resisten, harga yang kecenderungannya ada di harga akan berbalik atau harga puncak, harga tertingginya, harga permintaannya itu udah terlalu tinggi. Kalau ada bentuk candlestick arah harga membawa arah harga atas, jangan diikuti dulu, tunggu resistennya itu di mana. Kecuali kalau bentuk pola candlestick
membawa arah harga di area support, baru teman-teman bisa analisa di situ. Kuat nggak tren itu mengarah ke atas gitu loh. Utama trennya itu harus tahu dulu trennya. Ada nggak kekuatan untuk menaikkan harga? Kalau di area support, ada nggak histori ke belakangnya? Ada nggak yang membuat dia mantul di area support itu naik ke atas? Kalau memang ada, ya kita tinggal nunggu dia menjadi support, ya menjadi benar-benar menjadi support. Nah, kita baru open posisi buy mengikuti arah harga di area support atau mengikuti bentuk pola candlestick. Begitu Bang. Jadi nggak asal-asalan udah bisa menganalisa bentuk candlestick yang membawa arah harga naik, tapi nggak tahu support dan resistennya, nggak tahu dasar tradingnya, ya bisa loss gitu loh, bisa jadi bumerang gitu buat kita. Jadi harus tahu kunci dasarnya dulu, baru kita open posisi atau kita bisa real masuk ke akun real atau deposit. Kalau belum tahu, sedang saya aja ya, sini cerita tentang saya ya, pengalaman saya ya selama ini. Udah 4 tahun saya belajar, 4 tahun saya belajar trading, menggeluti trading ini. Jatuh bangun saya ya kepengin bisa, saking kepengin bisanya, waktu banyak terbuang, dari pagi bisa sampai malam ya, itu waktu saya. Jadi demi kepengin bisa mengenali trading, kepengin bisa trading gitu loh. Jadi banyak waktu makanya sekarang saya sedikit paham pun masih saja saya di demo. Kenapa kok masih di demo betah kali? Ya betah, daripada aku loss, daripada saya loss banyak, baru saja mengetahui strategi kayak gitu, belum diuji sama sekali, langsung udah mentang udah tahu nih, langsung deposit. Ya maaf aja, saya belum mau. Lebih baik saya bertahan di demo, hitung-hitung ini, belajar sambil main game gitu kan, daripada ngelihat yang lain-lain nggak ada untungnya. Yang mendingan ini gitu loh, belajar trading yang jelas-jelas ini bisa menghasilkan dan bisa menghancurkan gitu loh. Tapi kalau setidaknya kita belajar trading dengan fokus, karena udah nyata di sini ada harga yang terbentuk antara merah dan hijau gitu loh, antara ada subuh, ada doji gitu loh, ada resisten, ada trend, ada support gitu loh. Jadi semua di situ ada. Jadi nggak sambil belajar ya, ibaratnya kan sambil main game daripada main yang lain, ya sambil belajar di sini. Jadi mending fokus dulu ke demo. Usahakan demo ini turunkanlah sampai 200.000 ya, 200.000 ya, ininya turunkan dulu sampai 200.000. Kita naikkan sampai seberapa kekuatan kita, analisa kita, pembelajaran kita tentang trading ya. Naikkan terus. Kalau udah dapat profit udah berhenti, konsisten dengan pembelajaran kita, dengan tahu kita tahu kunci dasar trading. Makanya sekarang saya lagi belajar dari modal 200 di demo ini ya, udah saya turunkan menjadi 200. Sekarang saya udah mencapai sekian ya. Jatuh bangun juga teman-teman ini sekian ini. Mau nyari 1.120.000 aja jatuh bangun ini. Bukan enak, bukan mudah. Gitu loh. Sempet loss ya kan, banyak. Ya udah nggak bisa dihargai, berhenti, besok lagi. Jatuh bangun saya teman-teman. Saya udah upload yang pertama itu ya, dari 200 sampai 700 dah, turun lagi ya. Ya di situ kita harus pecahkan ini. Kita harus naikkan saldonya. Konsisten. Caranya kayak mana bisa konsisten? Ya harus tahu dasarnya dulu. Dasar trading, kunci dasar trading itu harus tahu. Kalau nggak tahu ya
walaupun punya trading plan, kalau nggak tahu kunci dasar trading ya akan loss juga gitu loh, akan deposit lagi kalau belum tahu kunci dasarnya. Jadi harus tahu kunci dasarnya dulu baru kita bisa masuk real. Itu pun harus diuji lagi berapa tahun, berapa hari ya, tergantung kita enak gitu enggaknya di apa ya, enggak enaknya di menjadikan trading demo ini menjadi seolah itu real, enak gitu loh. Analisa kita dengan mengetahui kunci dasar trading, kita enak bisa menaikkan 200 menjadi berapa yang per bulannya gitu loh. Satu harinya kita harus ambil berapa persen dari modal 200 tadi gitu loh, sampai mendapatkan 1.200.000 entah lebih sampai seberapa ya gitu. Jadi harus tahu dasarnya dulu ya. Jadi maaf aja ya Bang Meta Center ya, saya nggak mau, bukan saya nggak mau ya, saya karena saya udah konsisten dengan pembelajaran saya, atau dari kita bisa mengetahui kunci dasar trading, saya mau konsisten, jadi nggak asal-asalan gitu loh. Karena kalau kita sudah mengetahui kunci dasar trading, semua akan muncul di situ, dengan sendirinya akan muncul, konsisten muncul, fisiologi juga teratur, kesabaran juga jadi ada, manajemen juga bisa diatur. Karena kita tahu kunci dasarnya ya, kita istilahnya ini market nggak bisa dianalisa, udah perintah jam 2 jam kemudian, entah 1 jam kemudian, entah sore, entah pagi gitu, entah malam gitu. Kalau memang nggak dianalisa, nggak bisa ya, dengan pengetahuan kita ya udah berhenti aja dulu, satu hari nggak istilahnya nggak open posisi pun nggak masalah, karena tidak diharuskan harus profit gitulah. Yang penting dari modal 200 itu kita bisa mencapai per bulannya itu keuntungan gitu loh. Jadi kita bisa WD dari modal itu. Jadi jangan dihambur-hamburkan ya. Mungkin kalau yang belum tahu kunci dasar trading mungkin ya dihamburkan, kepengennya modal 200 dalam satu hari bisa 1 juta gitu loh, karena ini dapat untung besar ini kalau trading nih. Trading itu bisa untung besar, nggak kayak gitu pengetahuan trading itu. Trading sama aja dengan kita berdagang nyata, walaupun yang perdagangan nyata ataupun yang perdagangan online gitu loh. Buat buat abang si Meta Center, itu penjelasan saya. Menurut saya abang ini belum tahu kunci dasar tradingnya ya. Kalau menurut saya ya, kalau sering loss ya, belum tahu kunci dasarnya trading. Jadi sering loss, jadi saya dulu pun kayak gitu, kepengen tahu kayak mana caranya kok loss, apa alasannya, buy kena profit kena apa alasannya gitu. Saya pengen tahu. Makanya saya sempat dapat gabung ke grup CTC. Saya bilang sama adminnya, aku kepengen bisa menguasai semua gitu loh. Jadi aku kepengen bisa menguasai semua. Kayak mana caranya? Apa yang harus saya kuasai dari trading itu? Saya menguasai FTT, reversal, ya kan? Bentuk pola candlestick. Saya bisa semua udahan. Tapi masih loss juga, nggak bisa konsisten. Apa sebabnya? Penyebabnya itu apa gitu loh. Saya sampai sempat ngomong sama adminnya. Dia bilangnya ya belajar dulu lah satu-satu gitu, kuasai dulu satu itu dulu. Setelah saya kuasai pun belum juga konsisten, gabung lagi sama coach ya istilahnya ya, namanya pengen bisa ya gabung sana sini di
diundang sama dia ya masuk, konsisten. Tapi ya konsistennya cuman berapa tahap gitu loh, nggak bisa selamanya, nggak bisa dipakai selamanya. Karena dengan pola bentuk candlestick itu nggak serta merta langsung bisa jadi profit gitu. Ada kalanya di market-market yang follow apa market yang sideways membawa arah harga naik, di open malah dia turun gitu loh. Karena di area resisten, kalau di area support bisa lah. Begitu juga dengan merah, candle merah membawa area harga turun di area support, ya nggak mungkin dia akan turun lagi gitu loh. Sedang histori ke belakangnya masih ada support lagi yang belum bisa di breakout, ya naik lagi itu. Jadi harus tahu gitu semua. Jadi makanya saya berpikir terus apa sih sebenarnya sih. Saya belajar, saya keluar grup, fokus ya kan, fokus dulu keluar grup, fokus untuk mengenali trading itu. Buat pola candlestick nggak tembus. Semuanya nggak bisa di apa loh, nggak bisa dipecahkan. Makanya saya belajar. Alhamdulillah 2 minggu inilah saya udah mendapatkan, hampir 3 minggu inilah saya mendapatkan itu. Makanya saya belajar konsisten dari 200 menjadikan sampai 1.120.000 sekarang. Makanya saya konsisten. Saya nggak open posisi sekarang karena saya kalau nggak salah semalam 1 juta ya. Sekarang udah 120, berarti kan udah jago, udah melebihi batas gitu loh. Target profitnya udah melebihi target 20.000. Jadi saya menjelaskan sekarang kepada abang Meta Center, itulah pengalaman saya dan penjelasan saya ya, abang siapa ya, mohon maaf saya nggak bisa open posisi loss ya, karena saya nggak mau memberikan contoh yang nggak pas dengan ilmu saya ya. Ya utamakanlah abang Meta harus belajar ya, fokus ya, kenali dulu ya apa istilahnya tuh, fokus dulu ke belajar dulu ke mengenali kunci dasar trading dulu. Nanti pastilah itu udah memang jadi pengalaman seorang trader ya, kepengen bisa ya, memang harus kayak gitu. Jatuh bangun itu memang harus, segala sesuatunya tuh kalau nggak jatuh bangun nggak jadi pengalaman. Oke ya teman-temanku yang ya khususnya terkhusus untuk si abang Meta Center, ini jawaban dari saya ya, jawaban dari channel ini untuk abang ya. Segitulah pengetahuan saya untuk memberikan jawabannya ya. Buat yang pemula ya harus belajar ya, belajar fokus, belajar kunci dasarnya dulu ya, itu tren SNR ya. Terus cari pendukung di TF besarnya, terus belajar durasi ya untuk mengukur kekuatan harga di area support dan resistennya ya, dan kecenderungan harga lagi kuat kemana gitu ya. Jadi nanti bisa lebih enak, lebih konsisten, lebih terarah, lebih fokus, lebih bisa mendapatkan profit ya, atau bisa menjadi trader solo yang konsisten, yang bisa jadi trading plan ya, bisa memakai trading plan dengan mengetahui kunci dasar trading ya. Oke ya, buat yang baru jumpa channel ini, yang minta bantuannya di subscribe ya, agar bisa berkembang dan bisa menjadi motivasi teman-temanku yang masih pemula ya, dan yang belum konsisten. Buat yang sudah subscribe, terima kasih sudah masih bertahan ya di channel ini, masih mau mendengarkan atau melihat video-videonya. Sangat berterima kasih lah ya dengan dukungannya ya.
Bagi yang belum subscribe ya di subscribe dulu ya, karena saya berusaha untuk memberikan motivasi ya kepada teman-teman kedepannya biar lebih bagus, lebih terarah, lebih konsisten ya, bisa menjadi trader solo, bisa punya trading plan ya, mendapatkan keuntungan di setiap bulannya ya. Dan juga jangan lupa di like, di share kepada teman-teman yang sama-sama belajar. Ayo kita belajar di channel ini ya. Dan juga komen ya, seperti abang tadi itu bisa komen ya. Jadi berikan komentar kalian yang positif ya, yang baik, yang jelas mengarah ke trading ya. Jangan komen yang lain arah ya, lain jalur ya. Ini jalurnya channelnya trading basic ya, belajar trading ya. Jadi enggak komen yang enggak ya. Intinya nanti saya akan jawab sesuai dengan pengilmuan saya, sesuai dengan pengetahuan saya ya, apa yang saya dapatkan selama ini gitu. Dan jangan lupa juga diklik tombol notifikasinya atau loncengnya buat teman-teman yang belum klik. Jadi nanti video-video selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan ya. Jadi selalu terhubung atau selalu update agar bisa diambil manfaatnya gitu loh. Oke teman-temanku ya, durasinya udah cukup panjang. Mudah-mudahan abang Meta Center cukup puas dengan jawaban saya ya. Tadi saya sudah udah komen lagi, belum sempat saya jawab karena lagi bikin videonya ya untuk jawaban abang Meta Center. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf karena juga saya masih pemula ya, minta dimaklumi ya. Ayo sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.